Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-468. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia percaya pada keterangan itu. Gardu itu tentu tidak begitu jauh. Jika tidak demikian, maka para penyamun itu tidak perlu menyesatkan calon-calon korbannya ke jalur jalan jebakan itu. Namun dalam pada itu, tiba-tiba saja Kiai Gringsing bertanya, "Siapakah pemimpinmu itu?" Penyamun itu mengerutkan keningnya. "Siapa? Kami tidak mengenalnya lebih jauh selain yang kami lihat sehari-hari." "Siapa? Siapa namanya?" Penyamun itu menjadi ragu-ragu, namun katanya kemudian, "Kami memanggilnya Kiai Wedung. Hanya itulah yang kami ketahui tentang dirinya." "Kenapa kau ikut orang yang kau sebut Kiai Wedung itu?" "Kami tidak mempunyai pilihan lain." "Aku tidak tahu maksudmu. Kenapa kau tidak mempunyai pilihan lain? Apakah yang kau kerjakan sebelum kau menjadi penyamun?" Orang itu masih ragu-ragu. "Apakah kau memang ditugaskan untuk menyamun? Sebagai tabir saja dari usaha Kiai Wedung membatasi orang-orang yang masuk ke Mataram." "Tidak, kami memang penyamun sejak lama. Tetapi kami dikalahkan oleh Kiai Wedung dan orang-orangnya. Akhirnya mereka memaksakan suatu kerjasama. Kami diperkenankan merampas semua milik orang-orang yang lewat dan membunuhnya. Hanya sebagian kecil saja yang harus kami serahkan kepadanya. Sementara semua tanggung jawab diambil alih oleh Kiai Wedung." Kiai Gringsing memandang Ki Sumangkar sejenak. Tetapi Ki Sumangkar tidak memberikan tanggapan apapun, sehingga Kiai Gringsing pun bertanya pula, "Apakah kau pernah mendengar tentang seorang panembahan di daerah hutan ini?" "Panembahan? Maksudmu panembahan siapa?" "Bukan siapapun. Tetapi, apakah kau pernah mendengar seorang panembahan di sebuah padepokan di sekitar alas Tambak Boyo ini, atau di sekitar alas Mentaok?" Orang itu menggelengkan kepalanya. Katanya, "Aku mengenal seorang Demang yang mempunyai pengaruh yang besar di kalangan Demang-Demang yang lain. Agaknya ia menaruh perhatian juga terhadap alas Mentaok." "Siapa?" "Demang di Telatah Mangir." Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam, sedang Ki Sumangkar memandanginya dengan sorot mata yang aneh. Tetapi menurut dugaan Kiai Gringsing, Demang Telatah Mangir itu tentu tidak ada hubungannya sama sekali dengan panembahan yang tidak bernama itu. Namun demikian, bahwa seorang Demang dari Telatah Mangir telah tertarik pada perkembangan alas Mentaok itu pun bukan suatu hal yang mustahil. Bahkan mungkin bukan hanya Demang di Telatah Mangir itu saja, selain panembahan yang mengaku tidak bernama itu. Tetapi mungkin masih ada juga beberapa orang yang berkepentingan dengan alas Mentaok. Bahkan mungkin juga kepala tanah Perdikan Menoreh. Dan tiba-tiba saja, Kiai Gringsing bertanya pula ke penyamun itu, "Kenapa kau sebut Demang di Telatah Mangir itu,
Apakah kebetulan saja kau mengetahuinya bahwa Demang itu dengan penuh minat mengikuti perkembangan Mataram? Atau kau mendengar bahwa ia pernah berkata bahwa ia tertarik sekali kepada Mataram? Atau dengan cara yang lain lagi? Orang itu menjadi termangu-mangu. Bagaimana kau dapat mengatakan hal itu? Aku tidak mendengar sendiri atau melihat sikap itu. Lalu kenapa kau dapat mengatakannya? Menurut Kiai Wedunglah yang mengetahui hal itu. Kiai Gringsing memandanginya dengan tajamnya, kemudian ia menggeram. Itukah ajaran pemimpinmu yang licik itu? Dengan demikian, mulutmu akan menjadi racun yang paling berbisa, yang dapat menumbuhkan pertentangan tanpa sebab. Pemimpinmu yang gila itu tentu mengajarimu untuk menumbuhkan pertentangan antara Telatah Mangir dengan Mataram. Jika kau menyebutnya hal itu di hadapan orang-orang Mataram, yang ternyata mereka bukan orang-orang yang bodoh, maka mulutmu pasti akan disumbat. Mungkin dengan sabut kelapa, tetapi mungkin juga dengan tangkai pedang. Orang itu tidak menyahut lagi, tetapi dadanya menjadi berdebar-debar. Memang menurut gambarannya orang-orang Mataram yang sedang berjuang membuka tanah dan berjuang melawan alam yang keras itu, apalagi gangguan-gangguan yang tidak ada habis-habisnya, bukannya orang-orang yang lembut dan ramah tamah. Mereka pasti orang-orang yang berwajah keras dan berhati keras. Demikianlah, maka iring-iringan itu pun semakin lama semakin dalam menusuk ke dalam alas Tambak Boyo. Meskipun hutan ini sudah menjadi kian sempit, tetapi jantungnya masih merupakan hutan yang lebat sekali. Jalur jalan yang mereka lalui itu, meskipun merupakan jalur yang sering dilewati, namun kadang-kadang mereka masih menjumpai gerumbul yang liar dan sulur-sulur berduri. Sejenak kemudian maka jalan yang mereka lewati itu pun menjadi semakin baik. Bagi mereka yang lewat, hal ini merupakan pertanda bahwa daerah ini adalah daerah yang lebih sering dijamah kaki, dan mereka pun menduga bahwa mereka telah berada dekat dengan gardu penjaga. Apakah kita sudah dekat? Bertanya Kiai Gringsing kepada penyamun itu. Penyamun itu menjadi termangu-mangu, namun ia pun kemudian menganggukkan kepalanya sambil menyahut, "Ya, kita sudah dekat dengan gardu penjaga." Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi ia tidak berbicara lagi. Kini angan-angannya justru sedang membayangkan siapakah prajurit-prajurit yang ada di gardu itu. Apakah mereka akan mempercayainya ataupun tidak, karena para penyamun itu pun akan dapat berkata lain. Tetapi kedelapan orang ini pun akan dapat mengiyakan keteranganku, berkata Kiai Gringsing di dalam hatinya. Demikianlah, maka sejenak kemudian mereka pun sudah dapat melihat sebuah barak kecil di tengah-tengah hutan itu. Namun agaknya para prajurit yang bertugas di dalam barak itu cukup berhati-hati, karena ternyata pepohonan di sekitar barak itu sudah dibersihkan. Itulah, desis Agung Sedayu. Swandaru mengerutkan keningnya, namun kesan yang didapatnya adalah bahwa di daerah sekitar tempat ini memang dianggap daerah yang gawat. Ternyata bahwa yang disebut gardu penjaga itu adalah sebuah barak yang tentu berisi lebih dari 10 orang. Ternyata prajurit yang sedang bertugas mengawasi barak itu pun segera melihat kehadiran iring-iringan itu, dan segera ia memberikan isyarat kepada kawan-kawannya. Dalam waktu yang singkat,
maka di sekitar barak itu telah siap menyambut kedatangan mereka lebih dari 10 orang prajurit. Mereka telah bersiaga dengan senjata telanjang, karena iring-iringan itu adalah iring-iringan yang mencurigakan. "Siapakah kalian?" bertanya prajurit yang sedang bertugas. "Berhenti di situ." Kiai Gringsing pun kemudian memberikan isyarat agar iring-iringan itu berhenti. "Kemarilah, 1 atau 2 orang yang dapat memberikan keterangan tentang kalian," perintah pengawal itu pula. Kiai Gringsing termangu-mangu sejenak. Kemudian katanya, "Siapakah yang akan pergi bersamaku? Ki Demang atau Adi Sumangkar?" "Silakan Ki Demang," berkata Ki Sumangkar. Ki Demang termangu-mangu sejenak, namun kemudian katanya, "Ki Sumangkar sajalah, aku tinggal di sini." Ki Sumangkarlah yang kemudian pergi bersama Kiai Gringsing ke barak itu, menemui para pengawal yang sedang bertugas di tengah-tengah hutan. "Siapakah kau?" bertanya prajurit yang bertugas. "Kami datang dari Sangkal Putung, Kisanak," jawab Kiai Gringsing. Prajurit itu memandang Kiai Gringsing sejenak, lalu dipandanginya pula Ki Sumangkar. Bahkan kemudian ditebarkannya tatapan matanya kepada orang-orang yang berdiri agak jauh dari mereka. "Apakah kalian semuanya datang dari Sangkal Putung?" Tidak semua." Prajurit-prajurit yang ada di sekitar barak itu pun tertarik kepada beberapa orang yang ternyata telah terluka, sehingga salah seorang dari mereka melangkah mendekat sampai beberapa depa. "Kenapa kawan-kawanmu terluka?" bertanya pengawal yang sedang berbicara dengan Kiai Gringsing itu. "Kami membawa cerita yang panjang," berkata Kiai Gringsing pula. Lalu katanya, "Sedang iring-iringan ini terdiri dari 3 rombongan." "3 rombongan?" "Iya, yang pertama adalah rombongan kami dari Sangkal Putung. Yang kedua adalah rombongan yang datang lebih dahulu dari kami. Dan yang ketiga adalah penyamun-penyamun." "Penyamun?" Para pengawal yang mendengar keterangan itu menjadi heran. Kiai Gringsing pun kemudian menceritakan apa yang diketahuinya tentang penyamun-penyamun itu kepada para pengawal, dan maksudnya untuk menyerahkan mereka kepada para pengawal. Pengawal itu mengerutkan keningnya. Sejenak kemudian ia melangkah mendekat sambil bertanya, "Apakah kau berkata sebenarnya?" "Iya, silakan bertanya kepada orang-orang yang datang sebelum kami dan yang hampir saja binasa oleh para penyamun itu." "Kenapa kalian tidak dibinasakan sama sekali? Maksudku, siapakah sebenarnya kalian, sehingga kalian dapat membebaskan diri dari para penyamun itu dan bahkan menawannya?" Kiai Gringsing tidak segera menyahut. Dipandanginya Ki Sumangkar dan kemudian ia pun berpaling pula kepada Ki Demang di Sangkal Putung. "Kami memerlukan keterangan yang selengkap-lengkapnya," berkata pengawal itu. "Kami tidak mengenalmu dan tidak mengenal orang-orang yang kau sebut penyamun itu. Juga kami tidak mengenal orang-orang yang datang lebih dahulu daripadamu dan hampir saja dibinasakan oleh penyamun-penyamun itu." Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia dapat mengerti kecurigaan para pengawal itu. "Kau dapat memutarbalikkan cerita yang sebenarnya," berkata prajurit itu kemudian. "Yang hitam kau katakan putih, dan yang putih kau katakan hitam, karena kebetulan kau dapat menguasai mereka dengan kekerasan."
Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Sejenak ia berpikir, lalu katanya, salah seorang saksi yang dapat dibuktikan adalah Ki Demang di Sangkal Putung. Jika diperlukan, maka dapat dibuktikan bahwa ia benar-benar Demang di Sangkal Putung. Ia dapat memberikan kesaksian apa yang telah terjadi. Apakah bedanya Demang Sangkal Putung dan orang-orang yang lain? Jika kau mengancamnya bahwa ia harus berkata seperti yang kau kehendaki, maka ia akan berkata seperti itu. Meskipun Swandaru berdiri agak jauh, tetapi ia dapat mendengar kata-kata itu, sehingga tiba-tiba saja ia menyahut. Aku adalah anak Ki Demang Sangkal Putung. Aku pun sanggup memberikan kesaksian tanpa dipaksa, dan bahkan dengan mengucapkan sumpah. Pengawal itu mengerutkan keningnya, lalu katanya, apakah aku dapat mempercayaimu bahwa kau adalah anak Ki Demang Sangkal Putung? Kalian dapat datang ke Sangkal Putung dan bertanya kepada setiap orang, terlebih-lebih kepada istri Ki Demang Sangkal Putung itu. Kau sangat yakin bahwa kami tidak akan melakukan pembuktian itu, sehingga kau dapat mengucapkannya dengan sangat lancar. Swandaru mendengarkan jawaban itu dengan dada yang berdebaran, sehingga hampir di luar sadarnya ia berkata, jadi bagaimana kami harus membuktikan bahwa kami benar-benar telah melakukan seperti apa yang dikatakan oleh Kiai Gringsing itu? Kiai Gringsing, ulang pengawal itu. Yang mana yang kau sebut dengan Kiai Gringsing itu? Swandaru tiba-tiba menjadi ragu-ragu. Gurunya sendiri belum mengucapkan namanya, dan kini ia telah menyebutkannya. Namun karena hal itu sudah terlanjur, maka ia tidak akan dapat menariknya kembali. Itulah, katanya, yang berbicara dengan Kisanak. Pengawal itu memandang Kiai Gringsing dengan seksama, namun sekali lagi ia berkata, aku belum pernah mengenalnya. Swandaru menarik nafas dalam-dalam, dalam sekali, bahkan ia sudah menjadi agak jengkel karenanya, sehingga dengan suara datar ia bergumam, lalu apa yang harus kami kerjakan? Apa? Dalam pada itu, selagi Swandaru dan rombongannya menjadi bingung untuk membuktikan kebenaran keterangannya, maka tiba-tiba penyamun yang duduk di punggung kuda karena lukanya itu pun berkata dengan suara parau dan terputus-putus, Tuan, bukankah Tuan pengawal tanah Mataram? Tolong kami adalah petani-petani dari Cupuwatu. Kami tidak tahu apakah maksud orang-orang ini membawa kami dan menyiksanya di sepanjang jalan ini. Kata-kata itu telah mengejutkan semua orang yang mendengarnya. Para prajurit, Kiai Gringsing dan kawan-kawannya, orang-orang yang telah diselamatkannya, dan bahkan penyamun-penyamun yang lain pun terkejut pula. Namun mereka pun segera mengerti maksud keterangan itu, sehingga seorang penyamun yang lain pun segera menyambung. Ya Tuan, kami mohon perlindungan. Kami sama sekali tidak mengerti apa kesalahan kami. Apakah karena kami tidak mau pergi dari Cupuwatu seperti yang mereka kehendaki, atau ada sebab-sebab lain? Prajurit yang sedang bertugas itu menjadi tegang, dan tiba-tiba saja ia berkata lantang, Nah, kau dengar kata-kata itu? Jika aku tergesa-gesa mempercayai keteranganmu, maka aku pasti akan terjerumus ke dalam kesulitan. Nah, ternyata dengan kekuatan, kau ingin menentukan sesuatu yang pasti akan mengganggu ketenangan tanah yang baru dibuka ini. Kau tentu telah mengancam orang-orang itu untuk mengatakan seperti yang kau kehendaki, termasuk Ki Demang Sangkal Putung. Tidak, Kisanak, sahut Ki Demang Sangkal Putung sambil melangkah maju.
Aku bebas menentukan sikap dan kata-kataku. Aku masih bersenjata, dan senjataku bernoda darah. Jika seseorang dan siapapun juga ingin memaksakan kehendaknya dengan menakut-nakuti aku, maka aku akan menentangnya sampai ujung umurku. Ki Demang berhenti sejenak, lalu katanya, "Aku menjadi saksi apa yang telah terjadi, dan aku telah membunuh seorang dari para penyamun yang menyerang aku." Para prajurit itu mengerutkan keningnya, namun sebelum salah seorang dari mereka memberikan tanggapannya, Swandaru tiba-tiba saja tertawa. Katanya di sela-sela deret tertawanya, "Kisanak memang aneh." "Kenapa kau tertawa?" Para pengawal tanah Mataram itu menjadi heran. "Mungkin kalian adalah pengawal baru yang terbentuk di Mataram. Jika kalian pengawal-pengawal yang dibentuk dari bekas prajurit-prajurit Pajang, mungkin kalian akan berpikir lain." "Gila kau!" bentak seorang pengawal. "Aku bekas prajurit Pajang. Aku datang kemari karena sebuah cita-cita. Aku bukan orang yang pantas kau tertawakan. Hampir kami semuanya pernah menjadi prajurit di Pajang." Berkata yang lain, "Jangan menghina kami." Dan pengawal yang berdiri dengan tegangnya di tengah-tengah mereka itu pun membentak keras-keras, "Kenapa kau tertawa, Swandaru berusaha menghentikan suara tertawanya. Ia melihat sekilas Kiai Gringsing pun ikut menjadi tegang. Namun ia berkata, "Jika demikian, aku keliru. Tetapi tentu bukan semuanya bekas prajurit. Aku bahkan menyangka hanya ada seorang dua orang saja. Tetapi sekali lagi, aku keliru." "Apakah sebenarnya maksudmu?" bentak prajurit yang sedang memeriksa Kiai Gringsing. Swandaru melangkah maju, tetapi seorang pengawal membentaknya, "Kau tetap di situ." "Baik, baik, aku akan tetap di sini." Swandaru berdiri di tempatnya sambil berpaling. Dipandanginya orang-orang yang ada di dalam rombongannya, termasuk para penyamun. Katanya kemudian, "Jika kami membawa orang-orang ini dengan paksa tanpa salah, apakah kira-kira kami akan datang kemari dan menyerahkan orang-orang ini kepada para pengawal di sini? Kami menganggap bahwa orang-orang ini semula tidak akan pernah mempunyai niat untuk memutarbalikkan keadaan. Tetapi kecurigaan Kisanak yang berterus terang itu memang menimbulkan suatu ilham kepada mereka untuk memutarbalikkan keadaan seperti yang dikatakannya." Para prajurit itu mengerutkan keningnya. "Nah, apakah keuntungan kami dengan membawa orang-orang Cupuwatu ini kemari dalam keadaan luka dan payah, dan kemudian menyerahkannya kepada kalian? Jika kami ingin membinasakan mereka, kami pasti sudah melakukannya." Keterangan Swandaru itu memang masuk akal. Satu dua orang dari mereka mulai mengangguk-anggukkan kepalanya. Tetapi prajurit yang sudah terlanjur membentak-bentak itu masih juga berkata, "Itu pun omong kosong. Kalian tentu dapat mengambil keuntungan dengan melakukan hal yang gila itu. Kalian dapat melepaskan tanggung jawab kalian. Dan kalian mengharap bahwa kami akan dengan begitu saja memberikan hukuman kepada orang-orang yang kau sebut penyamun itu tanpa memeriksanya dengan teliti." Tetapi Swandaru masih tersenyum. Katanya, "Semula aku memang bingung bagaimana mengatakan yang sebenarnya kepada kalian. Kalian tidak percaya kepada Kiai Gringsing, tidak pula percaya kepada ayahku, Ki Demang di Sangkal Putung. Namun tentu aku mempunyai suatu bukti yang dapat kalian lihat. Tidak begitu jauh dari tempat ini, kami baru saja bertempur. Di sana masih ada beberapa sosok mayat yang tergolek, yang sebenarnya akan kami serahkan pula kepada kalian di sini untuk mendapat perawatan yang sewajarnya." "Mayat siapa?" bertanya prajurit itu. "Para penyamun dan seorang lagi.
adalah seorang dari antara orang yang akan melintasi alas Tambak Boyo ini. Jika benar kami membawa orang-orang ini dari Cupuwatu, maka bekas pertempuran itu pasti tidak ada. Jika kalian melihat tempat itu, maka kalian akan dapat mengambil kesimpulan. Bukan saja perkelahian itu sendiri, tetapi lebih dalam daripada itu adalah latar belakang dari pertempuran yang terjadi itu. Dan kenapa para penyamun berusaha untuk menutup jalan menuju ke Mataram? Bukan saja jalan perdagangan, tetapi juga arus orang yang ingin menetap di telatah yang kini sedang tumbuh itu. Para prajurit itu mendengarkan keterangan Swandaru dengan dahi yang berkerut-merut. Mereka mulai mempercayai keterangan orang-orang yang mereka curigai itu. Bahkan prajurit yang mula-mula menyangkal keterangan Kiai Gringsing itu pun mulai mengangguk-anggukkan kepalanya. Pada itu, selagi persoalan yang timbul pada mereka itu masih belum terpecahkan sepenuhnya, mereka mendengar derap kaki-kaki kuda di dalam lebatnya alas Mentauk. Gemanya seakan-akan bergulung-gulung datang dari segala arah. Namun bagi mereka yang memiliki pendengaran yang tajam, segera mengerti dari manakah kuda-kuda itu datang. Sejenak kemudian sebuah iring-iringan prajurit memasuki halaman barak itu. Agaknya yang berkuda paling depan adalah pemimpin dari prajurit-prajurit itu. "Nah, ia datang," berkata prajurit yang langsung minta keterangan kepada Kiai Gringsing. "Ialah yang akan menentukan apakah kita dapat mempercayai kalian." Kiai Gringsing pun mengangguk-anggukkan kepalanya. Namun ia pun kemudian tersenyum ketika orang yang berkuda di paling depan itu terkejut melihatnya. Kemudian dengan bergegas-gegas, ia meloncat turun dan berkata, "Kiai, kaukah itu Kiai Trunopodang? Kiai Gringsing?" "Ki Wonokerti," desis Kiai Gringsing. "Aku dan murid-muridku bersama Ki Sumangkar dan Ki Demang Sangkal Putung sedang mengalami pemeriksaan yang teliti. Aku senang melihat ketelitian para prajurit Mataram." Ki Wonokerti pun kemudian menyambut tangan Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar. Dengan wajah yang cerah ia memandang kepada Agung Sedayu dan Swandaru. "Kalian benar-benar memenuhi undanganku." Agung Sedayu dan Swandaru pun menganggukkan kepala mereka. Sambil tersenyum, Agung Sedayu yang selama itu hanya mendengarkan perdebatan adik seperguruannya itu berkata, "Kami datang ke barak ini tidak dengan kami sengaja." "Kenapa?" Ki Wonokerti mengerutkan keningnya. Sambil menunjuk orang-orang yang ada di sekitarnya itu, ia berkata, "Kami mengantarkan mereka ini." Ki Wonokerti memandangi mereka dan kemudian para prajurit. Dilihatnya wajah para prajurit yang ada di sekitarnya menjadi berkerut-merut. "Apa yang sudah terjadi?" ia bertanya. Para prajurit itu tidak segera menyahut, sehingga Kiai Gringsinglah yang berkata, "Tidak terjadi apa-apa di sini. Aku baru saja datang." Ki Wonokerti memandang Kiai Gringsing sejenak, kemudian kembali kepada wajah para prajurit yang tunduk. "Apakah terjadi salah paham?" Ki Wonokerti bertanya. Tidak terjadi apa-apa. Aku baru akan mulai menceritakan apa yang terjadi." Para prajurit itu terdiam bagaikan patung yang membeku. Sedang penyamun yang telah berusaha memutarbalikkan keadaan itu menjadi semakin gemetar. Ia merasa bersalah 2 kali lipat, sehingga karena itu tubuhnya yang lemah menjadi semakin lemah. "Marilah, aku persilahkan kalian masuk ke dalam gardu yang jelek ini."
berkata Wonokerti kemudian. Tetapi gardu ini jauh lebih baik dari gardumu di Alas Mentauk, di daerah yang berhantu itu. Ki Wonokerti tertawa. Hahaha, marilah. Sekali lagi ia mempersilahkan. Maaf Ki Wonokerti, berkata Kiai Gringsing. Aku datang bersama beberapa orang dalam kedudukan yang berbeda-beda. Oh, siapa? Kiai Gringsing memandang orang-orang yang ada di sebelah menyebelah Agung Sedayu dan Ki Demang Sangkal Putung. Kemudian katanya, aku mempunyai cerita yang menarik tentang mereka. Tetapi marilah, kami persilahkan kalian duduk. Marilah aku persilahkan Ki Demang di Sangkal Putung. Mereka pun saling berpandangan dan Kiai Gringsing pun kemudian berkata, marilah, marilah Ki Demang. Namun kemudian ia berkata kepada Ki Wonokerti, Ki Wonokerti, kami akan memenuhinya. Tetapi bagaimana dengan tawanan kami ini? Tawanan? Mereka adalah para penyamun yang telah mencoba menghentikan perjalanan kami. Para penyamun itu menjadi semakin gemetar. Kini mereka tidak berani lagi membuat cerita palsu itu, karena agaknya Ki Wonokerti sudah mengenal orang bercambuk itu dengan baik. Jadi kalian menawan penyamun sekian banyaknya? Bertanya Ki Wonokerti kemudian. Bukan semuanya. Yang lain adalah korban-korban mereka yang belum sempat mereka binasakan. Ki Wonokerti memandang penyamun-penyamun itu dengan tajamnya. Lalu katanya kepada prajurit-prajuritnya, awasi mereka, bawa mereka ke Serambi, dan biarlah yang lain beristirahat. Para prajurit itu mengangguk. Katanya, baiklah, kami akan mengurusnya. Demikianlah, maka Kiai Gringsing dan rombongannya kemudian dipersilahkan masuk ke dalam gubuk itu. Setelah saling bertanya tentang keadaan masing-masing sejenak, maka Kiai Gringsing pun kemudian menceritakan tentang orang-orang yang telah ditawannya itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.